Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia, yaitu Bapak Dedi Surya MPSI. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Adinda dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya membahas materi perkembangan sosio-emosional dewasa akhir bagian 1, aturan pokok PBB untuk lansia. 2, hubungan di masa parubaya. 1. Aturan pokok PBB untuk lansia. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi lansia atau badan lainnya yang memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah melalui kontribusi pajak. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat dengan PBB P2 merupakan pajak daerah yang berpotensi untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Maka untuk melakukan optimalisasi penerimaan tersebut dibuatlah dasar pengenaan PBB P2 melalui penempatan nilai jual objek pajak atau NJOP lahan yang ditetapkan setiap tahun. Wajib pajak pribadi yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, terutama pada lansia, dapat mengajukan pengurangan. Demikian juga bagi wajib pajak badan yang mengalami kesulitan keuangan atau kerugian secara pembukuan juga dapat mengajukan pengurangan. Tentu saja semua pengajuan haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Kedua, hubungan di masa parubaya. Hubungan di masa parubaya terdiri dari teori sosial konvoi atau teori kontak sosial, yaitu berbagai lingkaran teman dan keluarga dekat dengan berbagai kadar kedekatan yang dapat mereka andalkan untuk bantuan, kesejahteraan, dukungan sosial, dan kepada mereka juga kita menawarkan kepedulian, perhatian, dan dukungan. Orang-orang yang berusia parubaya dalam negara-negara industrial cenderung memiliki kontak sosial terbesar. Alasannya karena mereka menikah, punya anak, memiliki orang tua yang masih hidup, kecuali mereka yang telah pensiun dini. Kedua, teori socio-emotional selectivity. Teori socio-emotional selectivity dari Laura menekankan bahwa sudut pandang tentang kehidupan pada orang-orang memilih dengan siapa mereka akan menghabiskan waktu mereka. Menurut Laura, interaksi sosial memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai sumber informasi, membantu orang-orang mengembangkan dan mempertahankan kesadaran diri, dan sumber kenikmatan dan kenyamanan atau kesejahteraan emosional. Dalam penelitian yang menguji teori ini, mengatakan bahwa orang-orang yang berusia parubaya dan yang lebih tua menempatkan penekanan yang lebih besar pada hubungan yang dekat secara emosional
dalam memilih pasangan sosial hipotetis dibandingkan mereka yang lebih muda. Yang ketiga ada keluarga multigenerasi. Keluarga multigenerasi merupakan keluarga yang terdiri dari 3 generasi atau lebih yang tinggal di dalam satu rumah atau satu atap. Jumlah anak yang tinggal dalam keluarga multigenerasi semakin meningkat setiap tahunnya. Tantangan yang kerap kali dihadapi dalam keluarga multigenerasi adalah konsisten dalam pengasuhan. Ketidakkonsistenan dalam pengasuhan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perilaku bermasalah pada anak usia dini. Perilaku bermasalah anak adalah perilaku yang mengganggu, tidak diinginkan oleh otoritas orang dewasa, yang dapat menimbulkan masalah sosial, seperti masalah di sekolah. Keluarga multigenerasi juga terdiri dari efek positif dan efek negatif. Efek positif keluarga multigenerasi yaitu A. Efek multigenerasi untuk anak. Para peneliti menyebut pengasuhan bersama generasi kakek nenek sebagai grandmother effect, yaitu pengaruh besar dan positif dari para nenek yang membesarkan sendiri atau membantu membesarkan anak-anak dari anak mereka. Yang B, manfaat timbal balik, yaitu mengurangi depresi pada kakek neneknya. Yang C, timbulnya rasa hormat dan saling menghargai dalam bertukar pikiran antar generasi. Dan yang kedua, efek negatif keluarga multigenerasi. A. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan dari setiap generasi memicu terjadinya konflik. Yang B. Konflik bisa berpengaruh pada kenyamanan lansia untuk tinggal dan bergerak di dalamnya. Bila kenyamanan berkurang, maka rasa kepemilikan lansia terhadap rumah tinggalnya cenderung berkurang. Yang keempat, ada hubungan konsensual. Tidak seperti hubungan lainnya, pernikahan dalam hubungan memiliki karakteristik ikatan persahabatan sekaligus ikatan darah, dan hubungan tersebut dapat memberikan emosional paling tinggi atau paling rendah. Hubungan konsensual terdiri dari A. Pernikahan jangka panjang, yaitu pasangan suami istri yang masih bersama di masa dewasa akhir berkecenderungan menyatakan pernikahan mereka memuaskan dibandingkan pasangan parubaya, dan bahkan menyatakan kepuasan tersebut meningkat. Pasangan yang masih bersama sampai usia lanjut cenderung telah menyelesaikan perbedaan mereka dan telah sampai pada akomodasi memuaskan secara mutual. B. Perceraian dan menikah kembali, yaitu perceraian pada usia senja jarang terjadi. Pasangan yang mengambil langkah ini melakukannya pada usia yang lebih muda. Demikian juga untuk menikah kembali di usia senja mungkin memiliki karakteristik khusus. Menikah kembali memiliki manfaat sosial karena lansia yang menikah tidak terlalu membutuhkan bantuan dari komunitas dibandingkan yang hidup sebatang kara. C. Janda atau duda, yaitu pria lansia lebih cenderung menikah dibandingkan wanita lansia. Para wanita lebih cenderung menjanda dibandingkan pria. Untuk alasan yang sama, wanita cenderung hidup lebih lama dari suami mereka dan cenderung untuk tidak menikah kembali. Yang D. Hidup sendiri atau sebatang kara, yaitu lansia yang tidak
pernah menikah berkecenderungan lebih tinggi untuk memilih hidup seorang diri dibandingkan yang bercerai atau yang menjanda dan tidak terlalu merasa kesepian. Yang persahabatan, yaitu di kalangan lansia, persahabatan biasa tidak lagi dihubungkan pekerjaan dan parenting. Sebagaimana dalam periode masa dewasa yang lebih awal, mereka lebih fokus kepada pendampingan dan dukungan. Sebagian besar lansia memiliki sahabat dekat dan lebih menikmati waktu yang mereka habiskan bersama teman dibandingkan waktu yang mereka habiskan bersama keluarga mereka. Yang kelima, ikatan kekeluargaan non-marital atau ikatan kekeluargaan tanpa ikatan pernikahan. Terdiri dari A. Hubungan dengan anak. Sebagaimana yang diprediksikan dari teori selektivitas sosio-emosional, lansia mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang terdekat, seperti anak mereka. Anak-anak memberikan dukungan dengan anggota lain. Dalam satu kelompok orang tua dari berbagai latar belakang sosioekonomi, mereka yang bersatu sebagai orang tua lebih aktif berhubungan dengan keluarga lain dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki anak. Lansia dalam kondisi kesehatan yang lebih baik sering mengadakan kontak dengan keluarga mereka dan mereka lebih dekat kepada keluarga tersebut dibandingkan mereka yang berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. 2. Relasi dengan saudara kandung. Semakin dekat seorang lansia hidup di dekat saudara kandungnya dan semakin banyak saudara kandung yang mereka miliki, semakin cenderung orang tersebut mempercayai saudaranya. Saudara kandung ini berkecenderungan lebih besar memberikan bantuan ekonomi. Terlepas seberapa besar bantuan yang mereka berikan, kesiapan saudara kandung mereka sumber perasaan nyaman dan aman di masa tua. Yang C. Menjadi kakek. Ketika para cucu mulai tumbuh, para kakek atau nenek semakin jarang bertemu mereka. Kemudian, ketika si cucu menjadi orang tua, sang kakek atau nenek mendapatkan peran baru, yaitu seperti buyut. Para kakek atau nenek dan para buyut penting bagi keluarga mereka. Mereka adalah sumber kebijaksanaan, pendamping dalam bermain, penghubung ke masa lalu, dan simbol kontinuitas kehidupan keluarga. Hipotetis dari penelitian ini, tidak ada perbedaan gender pada permasalahan terhadap pria lansia dan wanita lansia. Orang-orang lansia mengalami kesendirian dan menghindari penerimaan dalam hidup mereka. Hampir semua penerimaan adalah masalah finansial, kehilangan status pendampingan oleh rasa pengasingan dan putus asa. Maka dari itu, dibutuhkanlah konseling pada masa dewasa akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.